memang memerlukan parameter atau suatu nilai yang digunakan untuk mengatur ya jalannya algoritma genetika sendiri. Ya. Jadi selain inputnya ya, jadi ada variabel inputnya, juga ada satu nilai yang nanti digunakan untuk melihat spesifikasi dari algoritma genetikanya, ya apakah bisa berjalan dengan baik dengan settingan nilai tertentu. Nah, itu yang kita sebut dengan parameter ya. Nah, di dalam algoritma genetika ada ya, di dalam algoritma genetika ada dua parameter utama ya, yang mempengaruhi keberhasilan dari proses itu sendiri, yaitu probabilitas crossover dan probabilitas mutasi. Ya. Jadi nilai PC itu probabilitas crossover dan PM itu adalah probabilitas mutasi. Jadi probabilitas crossover ini suatu nilai yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu ya genome parents akan melakukan proses crossover. Jadi pada tahapan di algoritma genetika itu kan setelah seleksi kita akan mendapatkan parent-parent sesuai dengan ukuran mating pool-nya. Nah, semua parents yang ada dalam mating pool itu tidak 100% akan melakukan atau terjadi proses crossover. Jadi ada nilai probabilitas di sini yang menentukan siapa yang nanti akan parent mana yang nanti akan melakukan proses rekombinasi, yaitu crossover. Nilai probabilitas sesuai dengan konsep probabilitas sendiri itu kan nilainya pasti di antara 0 sampai 1 atau 0% sampai 100%. Nah, ketika probabilitas itu kita set sebagai nilai 100%, ini artinya nanti semua genom offspring itu dihasilkan dari proses crossover. Ya, bukan dari proses langsung menduplikasi secara keseluruhan, tapi ada proses crossover-nya. Nah, ketika 0%, sebaliknya, itu tidak akan pernah terjadi crossover, sehingga genome offspring yaitu nanti akan dihasilkan dari apa? Dihasilkan dari mengopi semua materi gen dari genom parent. Ya. Maksudnya begini, ketika nilai ini sifatnya probabilitas, jadi bisa jadi kita set 100%, tetapi kenyataannya oke, kalau 100% pasti ya. Misalnya kalau kita set 80% gitu ya. 80%, tetapi itu artinya kalau misalkan ukuran dari populasinya itu 100 ya misalnya, kemudian ukuran mating pool-nya itu misalkan hanya 50 ya. Berarti kan hasilnya nanti hanya ada 50 offspring ya tentunya, dan di dalam mating pool itu ada 50 parent. Nah, kalau 100%, 180% itu kan harusnya ada 40 ya, 40 parent ya, genome parent yang akan melakukan crossover. Nah, 10-nya itu diambil dari duplikasi. Itu seharusnya, tetapi kenyataannya bisa tidak, bisa jadi semua melakukan proses crossover. Karena apa? Misalnya ketika di generate nilai random, ya semuanya nilainya random dari semua genome parent itu lebih besar ya daripada lebih kecil daripada nilai probabilitas crossover, sehingga semua melakukan crossover. Jadi tidak ada yang lebih dari 0,8 atau 80%.
Di dalam mutasi juga perlu ada nilai probabilitas ya. Jadi probabilitas ini menentukan ya, bukan menentukan, nilai probabilitas ini menunjukkan ya, menunjukkan seberapa kemungkinan bahwa gen di dalam genom offspring itu akan bermutasi. Ya, kalau crossover itu kan melekat pada apa genomnya ya, yang kalau probabilitas gen mutasi ini melekat pada gennya. Jadi kalau PM-nya itu 100% ya, maka seluruh gen di dalam genom itu akan berubah ya. Akan bermutasi ya, belum tentu berubah ya, akan bermutasi ya. Sedangkan sebaliknya kalau 0% maka tidak ada perubahan materi dari genom offspring-nya. Ya. Nah, sekali lagi ini juga sifatnya adalah probabilitas. Ya, jadi misalkan ukuran kromosom, ya kalau ukuran kromosom itu kan sama ya untuk semua individu di dalam satu populasi, baik itu generasi 0 sampai generasi ke M nanti misalnya ke terakhir itu ukuran kromosom kan sama ya. Nah, ini nanti misalnya probabilitas mutasi itu 8 atau 10% gitu ya. Kemudian ukuran kromosomnya katakan misalnya 10 ya. Kalau kita ambil 10% itu kan berarti probabilitas mutasi 10%, maka kemungkinan gen yang berubah itu adalah 10% dikali 10 ya, berarti ada 1 ya. Ada 1 kemungkinan gen di dalam genom offspring akan bermutasi. Nah, tapi sekali lagi ini adalah probabilitas. Jadi belum tentu misalnya kita random ya. Kita random ternyata untuk setiap, jadi ngerandomnya untuk setiap gen ya. Jadi kalau gen ukurannya 10 ya berarti kita merandomnya 10 kali gitu kan ya. Jadi misalnya ketika di lokus ketiga itu di random hasilnya adalah lebih besar, lebih kecil dari 10%, misalnya 5%, ya tetap berarti dia juga bermutasi. Jadi misalkan ternyata ada 2 ya boleh saja. Nah ini adalah sifatnya apa probability. Nah pertanyaannya adalah berapa sama dengan probabilitas crossover ya. Berapa sebenarnya nilai probabilitas yang disarankan gitu ya. Jadi kalau di PC itu dibuat sebesar mungkin mendekati 1 atau 100%. Ya, tapi di probabilitas mutasi tidak begitu, kita sebaliknya. Jadi kita buat sekecil mungkin ya, mendekati 0 gitu ya. Kenapa? Ya, karena kita tidak menginginkan banyak terjadi mutasi ya. Hal ini dengan tujuan kita tidak ingin apa materi gen yang sudah dihasilkan dari proses crossover ya, variasi materi gen baru yang sudah dihasilkan dari crossover itu apa termodifikasi ya. Jadi ya seperti konsep kehidupan sehari-hari, mutasi itu jarang sekali terjadi ya, karena selain itu kan biasanya mutasi itu mengarah ke sesuatu yang kurang baik ya hasilnya ya. Jadi apa hal ini sebisa mungkin sebaiknya tidak banyak dikerjakan apa diproses gitu. Sehingga rekomendasi untuk nilai PM itu memang kurang dari 1% ya. Jadi kisarannya adalah 0,5% sampai 1%. Sekali lagi ini juga eksperimental base. Jadi sekarang kita bisa melakukan percobaan nilai PM ya 0,5 sampai 1%, misalnya dibuat continuous dengan interval 0,01 atau 0,5 gitu ya, berarti 0,50, 0,55, kemudian 1 ya, atau dibuat interval 0,2 itu atau 0,1 ya boleh, berarti 0,5, 0,6, 0,7 sampai 1,0 ya, kita eksperimen mana yang nanti menghasilkan yang terbaik gitu ya. Nah, ada juga yang menyarankan untuk diambil saja misalnya nilai antara berkaitan dengan panjang kromosomnya
Ya, jadi 1 dibagi panjang kromosom. Seperti tadi kalau misalnya ukuran kromosom 10, berarti kan 1 dibagi 10 itu berarti berapa? 10% atau 0,1 ya. Jadi bisa dibuat seperti itu. Ya, atau kita karena artinya kalau 1 per itu ukuran kromosom, ya 1 per ukuran kromosom itu artinya nanti ketika kita dihadapkan pada variabel solusi yang banyak gitu ya, yang ukuran kromosomnya nanti menjadi panjang, ya misalnya 50 ya, 1 per 50 itu kan sekitar berapa? 0,02 gitu ya, atau 1 per 50 ya. Ya itu kan cukup kecil nanti probabilitas mutasi, sehingga ada beberapa yang menyarankan mungkin lebih baik tidak menggunakan yang 1 per ukuran kromosom, tetapi menggunakan rentang nilai 0,5% sampai 1%. Ya. Nah itu 2 nilai parameter yang utama yang menentukan nanti keberhasilan dari satu algoritma genetika. Nah, selain itu sebenarnya kita masih memerlukan beberapa parameter lain, ya, yang tidak kalah penting juga, ya. Cuma memang tidak utama karena memang tidak melekat pada step-step di dalam algoritma genetika. Yaitu apa aja? Stopping kriteria, ya, kemudian ukuran populasi dan cacah generasi atau banyaknya generasi atau maksimum generasi. Maksimum generasi kalau kita kaitkan dengan langkah-langkah dalam GA, yaitu sama kayak banyaknya iterasi, maksimum iterasi, ya. Karena 1 iterasi itu berarti menunjukkan 1 generasi, gitu ya. Oke, tentang stopping kriteria, ini penting ya, karena di dalam GA itu kan sifatnya adalah heuristik ya, atau meta heuristik. Jadi berhentinya kemarin itu kan harusnya memang konvergen ya. Artinya ketika sudah tidak terjadi perubahan terhadap populasi ya, atau tidak terjadi perubahan terhadap solusi yang dihasilkan ya. Kualitas dari solusi yang dihasilkan. Jadi misalnya generasi sampai generasi ke tertentu itu ternyata memang didapatkan yang solusinya ya itu terus gitu. Artinya kita tidak pernah mendapatkan variasi solusi yang lebih baik lagi ya. Tapi itu menjadi sulit ya. Pertama menjadi sulit ya, karena bisa jadi ya proses atau skema di dalam GA yang kita tentukan itu sangat sulit ya untuk mendapatkan variasi yang sangat berbeda gitu. Jadi perubahannya adalah perlahan ya. Sehingga mungkin nanti akan mendapatkan variasi kromosom yang lebih baik ya, lebih baik, yang lebih baik daripada di generasi sebelumnya, sehingga mungkin akan tidak pernah didapatkan generasi 1 dengan generasi berikutnya itu solusi terbaiknya adalah selalu sama. Ya. Itu yang pertama, jadi sulit. Yang kedua, bisa jadi kita sudah mendapatkan konvergen, tapi ternyata itu sifatnya konvergen parsial ya. Jadi kita menduga sudah 10 kali generasi itu kok sama terus, ya sudah kita berhenti. Nah itu kadang bisa jadi sebenarnya itu belum solusi yang terbaik ya, tapi itu masih lokal optimum ya. Jadi masih di suatu area dari ruang pencarian tertentu saja, belum secara keseluruhan ya. Jadi masih kita mendapatkan lokal optimum, padahal seharusnya algoritma yang baik itu kan ya harus sifatnya menghasilkan hasil yang terbaik untuk semua kondisi atau global optimum ya. Jadi jangan sampai kita terjebak di lokal optimum. Sehingga itu kenapa ya, jadi stopping kriteria itu tidak konvergen saja, tetapi ada nilai epsilon atau cacah generasinya. Nah, epsilon itu apa? Di sini ketika sulit untuk mendapatkan konvergensi, maka kita bisa mengatakan selisih nilai kualitasnya, kualitas dari base genom atau kromosom pada generasi ke I dan ke I-1 itu kita cek
ya. Nah, apakah memang lebih besar dari nilai epsilon ini atau tidak gitu. Jadi ini sebagai threshold dari variasi base kromosom atau base individu. Ya, jadi nanti kita buat threshold untuk menentukan nilai epsilonnya ini. Nah, biasanya memang epsilon itu akan tergantung pada fungsi fitnessnya. Ya, jadi kalau fungsi fitnessnya itu adalah fungsi yang nanti nilainya bisa bilangan real, ya maka epsilonnya itu dibuat sekecil mungkin. Tapi kalau itu suatu bilang integer, ya mungkin tidak perlu kecil mungkin bisa 1, 2, atau sebagainya. Tetapi terlepas dari itu, memang diharapkan nilai epsilon itu dibuat nilai yang sekecil mungkin yang mendekati 0. Tapi hati-hati ya, seperti tadi saya sampaikan, kalau itu integer, ya mungkin sulit, ya akan pernah kita mendapatkan nilai yang mendekati 0, misalnya 10 pangkat minus 4, itu nggak pernah gitu ya. Karena kan selisihnya pasti nggak mungkin kurang dari 1 gitu ya, jadi nggak pernah mendapatkan itu. Jadi kalau seperti itu ya kita epsilonnya ya jangan nilai yang sangat dekat dengan 0, misalnya bisa 1 atau 2, yaitu integer ya, bukan ke bilang real atau bilang floating point yang nilainya sangat kecil. Tapi kalau itu suatu fungsi fitness itu domainnya adalah bilangan real, ya mungkin real atau enggak, ya mungkin kita bisa set misalnya epsilonnya adalah nilai 10 pangkat minus 4. Jadi kalau misalnya nanti selisihnya atau nilai konvergennya itu tidak 0, ya misalnya sudah lebih besar dari, lebih kecil dari 10 pangkat minus 4, ya berarti itu sudah kita katakan konvergen. Ya. Atau yang kedua, yaitu kita tentukan dari cacah generasi, karena sulitnya untuk mendapatkan nilai konvergensi tadi. Jadi kita tentukan berapa sebenarnya maksimum generasi yang kita inginkan dari proses algoritma genetika. Itu sloping kriteria. Yang kedua, ukuran populasi. Nah, seberapa besar ukuran populasi yang kita akan bentuk ya. Ukuran ini harusnya proporsional ya terhadap volume atau ukuran dari ruang pencarian atau space problemnya itu seperti apa. Ya. Jadi kalau kita lihat kemungkinannya adalah berdimensi 3, kemudian misalnya banyaknya itu cukup luas. Jadi variasinya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya katakan ya misalnya ada ukuran gen itu ukuran kromosom itu misalnya 3, atau kita pakai permutasi lah ya. Representasi kromosomnya itu adalah permutasi. Nah, katakan misalnya ukuran kromosomnya itu adalah 4 gitu kan, berarti kemungkinan variasinya ada berapa? 4 permutasi itu berapa? 4 kali 3, 12, 12 kali 2, 24 ya. Jadi ada 24, maka ya ukuran populasinya jangan di set 100 ya, itu mesti akan banyak individu yang duplikat di situ ya, ada banyak individu yang sama gitu. Nah, harusnya ya kurang dari atau bahkan mungkin jauh nilainya dibandingkan dengan banyaknya variasi atau ukuran ruang pencarian tersebut. Jadi misalkan tadi 24 ya Anda set ukuran populasinya misalnya bisa 5 atau berapa, sehingga nanti memang proses rekombinasi itu benar-benar bisa berefek ya untuk memvariasikan. Tapi kalau misalnya ukurannya ruang pencariannya 24 sebenarnya ya nggak masuk akal ya, karena nggak usah pakai GA, ya udah kita pakai brute force atau mungkin malah pakai pencarian sederhana, ya cari yang terbaik itu udah selesai. Tapi kalau misalnya ya saya hanya mencontohkan misalnya ukuran populasinya, misalnya ukuran kromosomnya tadi permutasi misalnya 10, berarti kan 10 permutasi itu berapa? 10 kali 9 kali 8 dan seterusnya. Ya, jangan sampai nilainya melebihi itu ya. Kita misalnya bisa set kan cukup banyak kali itu ya, 10 kali 9 kali 8 aja sudah 720 ya. Jadi ada sekian ribu ya. Berarti kita bisa set misalnya pakai 100 atau 10. Jangan terlalu kecil ya. Karena ketika kecil kita mungkin akan lama atau sulit untuk mencapai global optimal. Jadi jangan terjebak di lokal optimal saja. Ya. Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu mendekati
total atau ukuran ruang pencarian tersebut. Ya. Karena kalau terlalu banyak, ya tadi variasi kurang banyak, ini tidak sesuai dengan konsep evolusi dan komputasi juga berat. Jadi seperti seolah-olah jadi tidak perlu ada GA, ya sudah kita coba semua kemungkinan gitu ya. Nah, untuk ukuran populasi sebenarnya nggak eksperimen base ya, karena biasanya cukup tentukan berapa nilai saja, misalnya 100 dengan 500 gitu saja, nggak usah antara berapa sampai berapa. Beda dengan PC, PM tadi ya, yang nilainya itu kita buat kita uji coba dengan beberapa nilai yang berbeda-beda. Tapi ukuran populasi sepertinya nggak terlalu eksperimen base ya dibandingkan dengan PC dan PM. Dan yang terakhir adalah data generasi ya. Jadi atau banyaknya generasi atau maksimum generasi. Ya, ini sama dengan banyaknya iterasi atau maksimum iterasi dari algoritma genetika itu. Nah, berapa yang direkomendasikan? Ini harusnya proporsional dengan ukuran populasi dan ruang pencarian. Ya, jadi ilustrasinya kalau misalkan N tadi apa? N itu adalah ukuran populasi ya. N-nya 100, artinya di situ ada 100 individu atau 100 kromosom. Kemudian ruang pencariannya mendekati 10⁻5, ya maka kita pakai saja banyak generasi adalah 100 saja, karena gini maksud saya, jadi kalau misalnya ini 10⁻3 itu kan kalau generasinya 100 itu kan berarti melebihi dari 10⁻3, jadi 100 kali 100 itu kan sudah 10⁻4 ya, jadi kan nanti berarti kemungkinan ada 10.000 variasi, padahal ruang pencariannya itu ukurannya cuma 10⁻4. Jadi itu lebih kan, jadi itu malah nggak optimal, jadi terlalu lama gitu. Jadi nanti kita seolah-olah mencari semua kemungkinan. Tapi kalau misalnya ini 10⁻5 gitu ya, kalau ini 10⁻5, ini 100, N-nya berarti G-nya 100 itu kan 10⁻4 masih di bawah dari 10⁻, lebih kecil dari 10⁻5, jadi masih proporsional lah, artinya masih bisa diterima. Kita tidak mencoba semua kemungkinan dan kita tidak hanya melihat sedikit kemungkinan. Jadi kita akan mengeksplor sebagian kemungkinan yang harapannya bisa menghasilkan solusi yang baik. Nah, dari sini kita buat ilustrasi lengkapnya, misalnya kita setting parameter. Memang tidak ada panduan yang pasti ya, sifatnya intuisi dan eksperimen base ya. Jadi kalau untuk representasi kromosom itu biasanya bina, integer, real, permutasi ya. Pohon itu sangat jarang memang, khusus kecuali yang kita mau gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang mencari model atau mencari model matematika terbaik, mencari bentuk komposisi kode program yang optimal dan sebagainya, itu pengkodean pohon, tapi itu sangat syarat sekali. Jadi kita bisa pakai linear, integer, real, atau mutasi. Kemudian ukuran populasi, ya ini sebenarnya tidak saya rekomendasikan ya 50-100 itu ya tadi harusnya proporsional terhadap ruang pencariannya. Ya, jadi saya tidak. Memang umumnya bisa 50-100, tapi kadang kalau kita punya masalah yang ruang pencariannya sangat besar ya 100 oke lah masih diterima. Tapi kalau itu misalnya ukurannya kemungkinan variasinya itu hanya 1000, mungkin 100 terlalu banyak ya, mungkin kita set hanya 25 atau berapa ya, jadi jangan terlalu banyak. Kemudian probabilitas crossover misalnya kita set 0,8, mutasi tadi ya seper ukuran panjang kromosom. Oke, ini sebagai contoh ada permasalahan untuk mencari nilai X sehingga fungsi H ini adalah optimum, yaitu X1 dan X2, di mana X1 dan X2 itu adalah nilai yang berada pada rentang negatif 10 sampai 10. Ya. Sehingga fitness-nya, karena mencari fungsi ini agak minimum, ya harusnya sebenarnya ini aja fungsi fitness-nya adalah fungsi H itu sendiri. Cuman nanti mengarah pada nilai fitness yang paling kecil dan yang paling baik, itu kan tidak searah dengan intuisi umumnya bahwa yang paling baik itu yang punya nilai paling besar, sehingga kita memformulasikan nilai fitness-nya itu bukan
sama dengan fungsi H, tetapi justru 1 per fungsi H itu sendiri. Nah, ini ada penambahan nilai plus 0,0001. Ya, ini untuk mengantisipasi ketika nilai X1 dan E2 itu nanti nilai H-nya, fungsi H-nya ini menghasilkan nilai 0 ya, karena kan rentangnya negatif 10 sampai 10 sehingga angka X1 dan X2 itu bisa jadi dua-duanya adalah 0 sehingga nanti kan 1 per 0 itu kan adalah nilai tidak terdefinisi ya, jadi nanti malah menjadi error gitu ya, jadi tidak bisa gunakan hasilnya, karena kalau kita buat untuk memfilter itu nggak bisa, untuk diproses ke berikutnya juga tidak bisa, sehingga kita buat tambahan nilai konstanta tertentu yang itu nilainya sangat kecil sehingga nanti tidak mempengaruhi dari nilai fungsi itu sendiri. Ya. Kemudian ukuran populasi, misalnya di sini bisa 50, 100, 200, karena kemungkinannya kan banyak sekali ya, jadi saya kira nilai ini sudah sesuai, sudah bisa diimplementasikan. Ya. Kemudian jumlah bit, ini karena nilai bilangan integral ya, maka kita tentukan nanti berapa presisinya ya. Kemudian probabilitas rekombinasi atau probabilitas crossover itu kita tentukan di sini 0,5, 0,7 dan 0,9. Tapi tidak saya sarankan ya misalnya 0,5 ya. Mungkin lebih baik 0,65, 0,7 dan 0,9. Atau kita sebenarnya bisa buat satu nilai continuous ya, sehingga nanti kita tinggal perubahannya itu continuous misalnya 0,01 gitu, kemudian kita plot ke suatu grafik, kemudian kita tahu mana yang paling bagus dibandingkan diskrit hanya 3 sini. Kemudian probabilitas mutasi juga sama, ini bisa seperti ini. Kemudian jumlah individu maksimum ya, ini apa berarti banyaknya ini harusnya ini. Banyaknya generasi ya maksudnya. Banyak iterasi ini 200 ya. Oke. Ini itu. Jadi ini contoh misalnya hasil yang tadi itu kita observasi semua kombinasinya. Jadi di sini kan ada 3 kali 3 udah 6, 9 kali 3 27 kali 3 berarti ada 81 row ya harusnya di sini. Ini harus sampai 81 observasi yang nanti kemudian kita tahu berapa nilai fitness terbaiknya. Ini tadi harusnya sama, ini sampai 81. Dari sini ternyata yang terbaik itu di angka ini. Oke. Nah, atau kita mungkin daripada sulit untuk membuat seperti tabel ya kita buat aja grafik. Biasanya umumnya pada penelitian-penelitian yang sudah ada itu kita tunjukkan dalam bentuk grafik ya, supaya kita tahu dia pada lokal optimal atau global optimum ya, jadi perubahannya seperti apa. Nah seperti ini kan kita tahu dia ketika di sini di generasi ke ini muncul lagi ke nilai yang sama. Jadi ini nah, kalau kita lihat seperti ini, berarti ini nggak pakai elitism ya. Kalau pakai elitism pasti, ini rata-rata fitness, bukan fitness terbaiknya ya. Tapi kalau biasanya kita plot itu adalah fitness terbaiknya. Nah, kalau fitness terbaik yang kita plot, itu kalau pakai elitism itu nggak pernah turun ya. Karena yang terbaik itu pasti akan di-keep. Tapi kalau kita nggak pakai yang elitism ya, kita pakai yang Holland, kita pakai yang steady state update ya, itu mungkin akan terjadi perubahan dari nilai terbaiknya. Ya, jadi pada kesimpulannya bahwa di dalam GA itu kita tahu sebenarnya ada 5 ya, binary, integer, real, permutasi, dan bohong. Kemudian operasi seleksi orang tua dan seleksi survivor. Seleksi survivor itu update generasi ya. Itu tidak bergantung pada representasi individu ya. Jadi seleksi orang tua itu kan bisa proporsional terhadap nilai fitness atau tidak ya. Keduanya kelompok itu kan tidak ada kaitannya dengan bentuk
kromosom atau individunya. Begitupun pada update generasi atau seleksi survivor. Jadi ada kaitannya dengan representasi individu. Namun pada proses rekombinasi atau crossover dan mutasi, tentunya skema mana yang dipilih itu disesuaikan dengan bentuk individunya.